rekaman dari kegiatan kita hari ini ya. Jadi saya ulang sedikit, hari ini ya kita akan membuat dari 2 praktikum ya, membuat video animasi 2 dimensi dengan Animaker, dan yang kedua membuat augmented reality nanti dengan aplikasi Zapar. Ya, kita buat dulu ya Animaker-nya, kita masuk ke situsnya Animaker, animaker.com. Ya, nanti teman-teman kalau belum punya akunnya nanti tinggal sign up. Kalau sudah punya, seperti saya tinggal login seperti ini. Nah, teman-teman login, nanti seperti biasa kan masukin email, password. Nah, ini kurang lebih sama seperti Canva ya. Canva kan gratis ya. Tapi ada beberapa fitur atau beberapa item atau beberapa gambar yang kalau kita pakai itu bayar. Tapi yang gratis juga masih ada. Nah, di Animaker juga sama. Ya, beberapa gambar, beberapa video itu ada yang gratis, bisa kita pakai. Ya, jadi tidak perlu bayar intinya. Videonya nanti jadi. Nah, ini halamannya seperti ini ya, halaman dashboardnya. Yang pertama itu ada bagaimana kita membuat ukuran videonya. Kalau untuk YouTube biasanya 16:9. Ya, entar saya ganti posisi dulu ini. Biar nggak terlalu nyender. Ya, ini saya meskipun masih belia, mudah belia, tapi punggung ini udah kayak orang tua ya, dikit-dikit harus nyender tembok. Ya, ini balik lagi ya, ini horizontal video. Atau mau video yang portrait, ya, ini 9:16, atau mau video yang square. Ini cocok untuk Instagram. Ya, nanti pilih saja yang mana untuk memunculkan blank canvas ya, atau kanvas kosongnya. Nah, di sini create project ya untuk membuat. Nah, my project ini video-video yang sudah saya buat. Ya, munculnya di sini. Jangan takut, ini karena aplikasinya online, jadi auto save ya. Nanti kalau tiba-tiba koneksinya putus, atau tiba-tiba laptopnya mati, atau tiba-tiba ke close nggak sengaja, itu sudah tersimpan otomatis di sini ya, tidak akan hilang. Ini saya hapus saja ya, ini praktek yang kemarin. Ya, jadi karena aplikasinya online, jadi teman-teman nggak perlu install, tidak perlu takut, waduh belum di save. Kita tidak perlu takut. Nah, lalu yang ke bawah lagi, ini ada template ya. Template ini adalah contoh untuk biar teman-teman bisa apa namanya membayangkan atau mungkin mau ngedit ini juga bisa. Ya, terus saya nggak ada ide mau bikin kayak mana ya gitu. Nanti edit yang ini aja. Atau mau nonton dulu juga boleh. Misalnya kita nonton dulu yang ini ya, tinggal klik yang preview ini. Nah, kurang lebih animasi yang ada di Animaker ini versi yang gratis ya. Nah, yang gratis itu bisa seperti ini, bagus. Ya, ini mungkin kalau nanti ketika teman-teman apa namanya ngedit gitu ya, atau teman-teman membuat itu tiba-tiba lemot, itu bukan karena komputernya yang lemot, tapi karena koneksi internet ya, karena aplikasinya full online. Jadi pastikan teman-teman ketika mengedit koneksi internetnya cepat dan stabil ya gitu. Nah, ini seperti ini gratisan kok ini. Nanti kalau teman-teman bingung bisa ngedit ini atau bisa menggunakan tema yang ini, atau bukan tema, template yang ini. Ya, ini videonya singkat-singkat ya, di bawah 1 menit. Ini contoh, lalu ada contoh yang seperti ini juga ya. Nanti teman-teman bisa mendapat inspirasi dari sini untuk membuat video animasinya sendiri. Nah, semuanya gratis, ini orangnya gratis, tokoh animasinya ini, tulisannya gratis, terus gambar-gambarnya juga banyak yang gratis. Teman-teman bisa pilih-pilih seperti di Canva. Kalau Canva kan ada apa lambang mahkota kalau nggak salah, itu artinya bayar kan, selebihnya itemnya gratis. Ya, kalau lebihnya silahkan tonton sendiri ya. Ini banyak template-nya yang bisa diedit, bisa digunakan. Ya, tapi kalau untuk membuat baru ya, kita latihan ya membuat baru ya. Klik tombol ini, create project ini, pilih yang umum digunakan tuh yang 16:9 ya. Kita klik, pilih yang blank ya, untuk memunculkan kanvas kosong. Ya. Nah, ini ya, jadi kurang lebih hal yang pertama yang dilakukan itu saya kasih judul dulu ya videonya ya.
kasih judul misalnya video praktik. Ya, gini ya, kita kasih judul. Nah, di sini ada kolom judul ya. Terus nanti kita lihat ke kiri di sini ya, saya gedekan dulu ini. Di kiri ini ada kolom search ya. Di search di sini untuk mencari eh, apa namanya aset-aset yang bisa kita gunakan. Teman-teman mau masukin apa mobil misalnya, ketik aja car di sini ya. Car. Nanti dia akan mencari aset atau mencari gambar terkait dengan mobil. Tapi nah ini ada peringatan ya, please ensure that your network connectivity is stable. Katanya pastikan koneksi internet Anda stabil. Saya mohon maaf ini koneksi di internet di tempat saya ini agak ini ya, rada-rada ya. Jadi mohon maaf ini agak. Tadi ini nanti di search saja untuk mobil atau untuk mau bangunan ya kayak rumah sakit, ketik aja hospital di sini. Nah ini udah muncul ya, kalau nanti mobil nggak bisa. Nanti yang ada lambang bintangnya artinya itu berbayar ya, nanti jangan dipakai yang itu. Kalau lambangnya seperti ini ya tidak ada bintangnya bisa dipakai ya, tinggal klik. Nah bisa udah jadi ya, ini rumah sakit. Nanti mau di sini mau di mana gitu ya. Ya. Nanti kalau yang ada di sini nanti animasinya tidak terlalu luas tadi ya. Kalau yang orang itu kan bisa luas sambil dia ngetik atau dia sambil mancing atau dia marah-marah. Kalau orang tokoh apa orang itu bisa luas, tapi kalau properties atau apa gambar rumah sakit ini nanti animasinya memang tidak banyak ya. Nanti paling dia bisa apa bisa mantul-mantul begini atau bisa ke sana ke sini atau seperti teman-teman bisa membayangkan kan aplikasi apa animasi di Microsoft PowerPoint ya. Kalau kita input gambar terus kita tambah animasi kan kurang lebih dia sering gitu ya, atau mungkin munculnya bagaimana gitu ya, atau muncul dari kanan. Nah, kurang lebih seperti itu animasinya. Kalau ini gambar ya seperti tampilan di PowerPoint. Ya, tapi nanti ini saya kenalkan dulu fitur-fiturnya, nanti kita bikin animasinya ya, nanti kita sesuaikan. Ini rumahnya hospital, terus ada car mungkin ada mau nambahkan mobil gitu ya, nanti pilih saja yang gratis. Ya, mobil yang gratis tuh yang paling yang merah begini sama yang biru. Ya, ini gratis ya. Kalau ke bawah-bawah lagi boleh dicari ya, mobil polisi juga ada yang gratis, kereta api juga ada. Ya, kalau mau cari ambulan ya ketik saja ambulans. Nah ini ada yang gratis ambulan ya. Yang ini memang tidak semuanya gratis, tapi yang gratis juga banyak bisa dipakai ya, tapi ya terbatas tadi. Ya, intinya sih udah gratis ya, setahu diri lah ya, tidak usah minta macam-macam gitu. Ya lumayan lah tapi ya. Atau nanti teman-teman punya gambar ambulan sendiri ya, mungkin download dari Google atau download atau bikin sendiri gambar sendiri itu bisa ya. Ini kan template atau ini gambar yang sudah disediakan oleh Animaker. Kalau punya gambar sendiri yang lebih bagus, boleh bisa dimasukkan, bisa dianimasikan nanti. Gitu. Ya, ini terkait dengan gambar ya. Lalu di sini ada yang kita lanjut lagi di kiri ya, menu di kiri. Ini ada untuk template video. Ya, template video di sini. Ya, nanti mau dipakai yang mana? Ini kan ada 1/12, artinya dia ada 12 slide. Ada 12 scene, bukan slide ya, sorry, ada 12 scene. Ya. Nanti bisa pilih salah satu scene yang mau kita pakai, bisa ya. Wah, ini scene ketiganya bagus, bisa dipakai. Ya, ini template video. Lalu ini orang ya. Nah, ini terkait dengan animasi orang tadi. Nah, banyak orang atau animasi manusia yang bisa dipakai di sini ya. Ada cewek, ada yang cowok begini ya. Terus ada bapak-bapak kumisan ya, Pak polisi juga ada.
Nanti kita cari, Pak saya pengen ininya dokter Pak, apa namanya, cewek dokter. Yang berjilbab juga ada ya, cuman beli ini yang jilbab ya. Eh, Kalau yang dokter, gimana Pak? Saya pengen bikin animasi orang tapi jadi dokter. Bisa ya, kita bisa mengedit orang ini menjadi dokter ya. Kita ganti bajunya bisa. Ya, kita tanda plus ini ya, klik tanda plus. Nah, lalu create your own ya. Ini saya delete dulu ya. Kita maksimal bisa bikinnya dua tokoh atau ngedit dua tokoh ya. Tinggal klik my character ini, create your own ya. Nanti dia akan membuka halaman untuk mengedit si tokoh ini ya. Misalnya tokoh cowok sama cewek. Kalau tokoh anak-anak ini bayar ya. Misalnya kita mengedit tokoh cowok ya. Nanti kita tinggal pilih mau apa? Basicnya dia gimana? Ada 4 kali 3 ada 12 ya. Ada 12 tokoh at least ya. Setidaknya yang bisa kita edit. Misalnya kita mau mengedit yang ini ya. Nah, nanti kita yang bisa diedit apa saja? Bisa diedit warna kulit ya, diganti ya. Mau rambut bisa ya, lumayan banyak pilihan rambut. Ini ya, BT namanya ini ya, rambut BT ya, belah tengah. Ini apa? Bentuk wajah ya. Nanti dikasih nama di sini jangan lupa ya. Namanya siapa? Jono, ini Pak Jono ya. Kasih jenggotnya ya, bisa mata diganti, alis dan lain-lain bisa ya. Segala macam nih sampai ke bawah. Terus seragamnya kita ganti. Saya mau Pak Jono ini sebagai seorang dokter ya, tinggal dicari-cari aja dokter. Ada nggak ini? Kalau nggak ada setelan dokter, kita ke bawah saja bisa ya. Ini top wear-nya diganti ya. Top wear kita cari dokter kurang lebih, ini adanya polisi, ini koki ya. Dokter ini kayaknya ya. Nah ini dokter. Terus celananya celana dokter ya. Ini kali atau ini. Oh, ini pakai sarung. Ini, nah kurang lebih begini dokter ya. Nanti silakan kreativitas teman-teman. Terus nanti sepatunya mau diganti ya, mau kacamata, topi, headphone, dasi dan lain-lain ya. Lalu jam dan lain-lain. Ini semuanya bisa nanti diganti. Ya, kalau sudah selesai, klik save. Ya, save. Nah, ini sudah tersave karakternya ya. Ini kita bisa close saja di sini. Ya. Nanti dicek ketika udah selesai di close, ini di apa namanya, diklik dulu yang lain ya. Nanti klik lagi, balik lagi. Karakter kita akan sudah muncul di sini. Nah, ini Pak Jono udah muncul ya. Tinggal klik. Nah, ini Pak Jono ya. Nanti bisa diatur ya ketinggiannya. Pastikan proporsinya ya. Kalau misalnya Pak Jono ini dekat mobil, ya pastikan ukurannya segini ya. Jangan terlalu gede. Kalau gede kan kayak raksasa ya. Mobilnya kecil, orangnya kegedean ya. Ini misalnya segini ya ukuran. Nah, ini kan proporsi ya. Atau mau di rumah sakit, berarti ukuran si Jono dikecilkan segini saja. Begini kali ya. Nah, ini di rumah sakit ya. Atau mau ini ya nanti ekspresinya Pak Jono atau gerakannya nanti bisa diedit ya. Ada di, nah, saya kecilkan dulu. Ya, nanti bisa diedit mau dia berdiri, mau ngoceh gitu ya, mau nangis misalnya bisa ya. Ini ada berbagai macam ekspresi. Mau duduk ceritanya, nah bisa ya. Saya mau bikin Pak Jono ini duduk di mobil ceritanya ya, bisa. Ini kita Pak Jono ini kita flip ya, ini di flip yang ini. Nanti pilihannya ada macam-macam ya, silakan dicoba. Ini kita flip Pak Jono ya, kita kecilkan, disesuaikan ya dengan ukuran mobilnya.
Seperti ini. Terus kok ini duduknya di luar mobil, Pak? Nah, ini kita bisa seperti Microsoft Word, ya. Ini bisa kita taruh di apa sih namanya Microsoft Word itu kayak tumpukannya itu loh yang di, apa namanya di send to backward gitu ya, bisa ya. Nanti klik orangnya terus klik tanda gear ini setting. Ya, nanti di arrangement ya, nanti ditaruh di dalam mobil. Nah, udah jadi kan Pak Jono di dalam mobil ya. Nah, di dalam mobil ya, di belakang mobil lah, ketumpuk sama mobil. Nah, seolah-olah dia sedang menyetir. Ya cuman ya tidak mirip-mirip banget ya lagi nyetir ya. Maksudnya dia nyetir nggak pegangan setir ya, tapi ya namanya animasi kan tidak usah terlalu detail ya. Nah, ini lumayan nih yang udah jadi ya. Terus mungkin mau bertanya, Pak, jalanin mobilnya gimana caranya? Nah, mobil ini bisa digerakkan dari sini ke sini misalnya. Ya, ngeng gitu ya. Nanti kita pilih mobilnya ini, klik ya. Terus pilih animation ya, di sini juga bisa. Bukan. Oh, yang ini ya, Smart Move namanya. Smart Move. Nanti pilih saja dia gerakannya seperti apa. Dari kiri ke kanan misalnya, dilihat, nah ini kan dari kiri ke kanan ya. Atau salah misalnya, Pak saya pengen dari kanan ke kiri. Ya ini saja yang digeser. Ya. Nah seperti ini ya. Terus ini titik awalnya digeser juga. Gitu. Nanti dia gerakannya, nah kalau lebih begitu kan gerakannya ya. Ini kalau bergerak seperti itu. Kalau bergerak yang lain gimana? Bisa ya. Mau gerakannya kotak, mau gerakannya zigzag. Oh, ini saya ganti ya gerakannya ya. Smart move-nya saya ganti. Nah, ini mobil gerakannya kotak begini ya. Mobil random. Aduh, sorry. Ya, sorry, kepencet. Ya, ini begini. Smart move-nya diganti ya. Atau mobilnya begini bentuknya, bisa. Atau begini. Kalau mobil kan biasanya lurus ya. Eh, kalau, nah seperti ini juga bisa. Udah ada disediakan ya. Gerakannya disediakan. Jangan, kalau yang bintang, yang ada bintangnya artinya bayar ya. Kalau lebihnya itu gratis. Saya pakai gerakan yang ini aja ya, dari awalnya gini ya gerakannya ya. Diklik, nah ini begini. Tapi kan Pak Jononya ketinggalan, nggak ngikut kok, mobilnya doang yang jalan. Nah Pak Jono bisa kita edit juga, smart move-nya kita samakan ya dengan mobil tadi. Ya Pak Jononya kita klik ya Pak Jononya, terus kasih smart move juga. Kurang lebih mulainya dari sini ya Pak Jono ya. Kita kasih smart move juga yang ini. Ya. Dari akhirnya akan di kurang lebih di sini. Ya. Awalnya di, nah kurang lebih kan gitu ikutnya gerakannya ya. Coba kita play. Scene 1 kita play dari awal. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Memang perlu anu ya, ngepas-ngepasin ya. Kita mau milih Pak Jono sulit, waduh, kliknya Pak Jono sulit ya. Nanti di sini saja juga bisa. Nanti diarahkan kursornya ke sini. Nanti pilih Pak Jononya tadi. Nah, nanti pilih smart move-nya tadi, ya diatur ulang. Tadi terlalu ngebut ya, terlalu terdepan ya. Kurang lebih sampai sini. Kita tonton lagi ya, coba ya. Nah, tuh, udah ya. Kurang lebih begitu ya. Tapi kalau Pak Jononya
tidak mau naik mobil, ya Pak Joni ini ceritanya lagi menjelaskan sesuatu, ya tinggal dipilih nanti di sini standing and talking, ya. Dihapus saja gerakannya, ya nanti dia akan menjelaskan misalnya, halo teman-teman, selamat datang di rumah sakit apa misalnya, ya. Ini saya flip saja. Nah, jadi ada background misalnya mobilnya jalan-jalan ngeng ngeng gitu misalnya mobilnya, ya. Pak Juni sama jelasin. Gitu. Itu terkait dengan karakter orang, ya. Lalu ada karakter elemen-elemen properties, ya, misalnya kayak komputer atau apa namanya layar seperti ini, pot bunga, macam-macam, ya. Kalau teman-teman saya mau pengen lihat fitur atau gambar-gambar terkait dengan Office, tinggal klik saja tombol panah ini, ya nanti akan kelihatan berbagai ornamen terkait dengan Office, ya. Ini banyak yang gratis, ya. Nanti teman-teman scroll saja ke bawah, nanti kira-kira oh ini bagus nih bisa dipakai nih, gitu. Terkait dengan perkantoran. Atau mau terkait yang lain, Office, emoji, stiker, icon, ya, furniture, macam-macam, ya. Tinggal klik saja, terkait makanan juga bisa klik saja tombol ini. Jadi muncul berbagai macam makanan. Ya. Lalu ini ya, apa properties alat-alat gitu ya, sarana prasarana, ya. Kalau T ini apa? T ini terkait dengan tulisan. Ya, mau dikasih tulisan, animasi, ya, bisa. Lalu ini tulisan, yang ini background. Nah, ini yang bagus ya, fiturnya sini sudah disediakan background. Kita nggak perlu lagi cari-cari di Google. Tapi kalau teman-teman punya background Google itu dari gambar dari Google itu boleh dipakai. Tapi yang sudah disediakan, ya. Misalnya di Office ini, nanti tinggal klik saja. Nah, ini sudah ada di dalam ruangan. Atau kalau ini nggak nyambung, ya, ini kayaknya di jalan. Jalan nanti kita pilih street ini, ya. Tentang street, nanti kita pilih ada lumayan yang bisa dipakai ini misalnya. Nah, ini ada rumah sakit di Gurun ceritanya. Ini ada mobil. Nah, ada mobil di sini, yang mobil merah. Mobil merah ini digeser ke sini. Otomatis mobil merah lebih kecil, ya, nanti lebih jauh. Nah, ini si Jono ada di sini menjelaskan. Kalau Jononya pengen di seberang sana, ya bisa, ya. Ingat proporsi, itu yang penting, ya. Nah, seperti ini. Kan kelihatannya dia ada di seberang jalan. Ya. Kalau pengen di depan, ya begini, ya, ada di gedein. Kalau pengen full setengah badan, ya bisa, ini gedein banget. Ya, tapi ini di setengah badan seperti ini. Ini seolah-olah dia ada di dekat layar, ya, atau di depan kamera banget. Misalnya dia mau reportase, ya, si Pak Jono ini reportase kondisi rumah sakit saat ini. Diatur saja proporsinya, ya. Jangan terlalu besar nanti kayak raksasa, tapi jangan terlalu kecil juga nanti tidak sesuai proporsinya. Gitu. Bentar, ini masih loading, ya, agak lemot-lemot dikit komputernya. Mungkin ada yang mau bertanya sambil saya jelaskan, silahkan langsung raise hand, ya, atau mau apa gitu silahkan. Nah, halo, ini rumah sakit di aula, silakan. Izin bertanya Bapak, untuk durasi waktunya berapa? Halo. Iya, untuk durasi waktunya Bentar, berapa? bentar, nggak kedengaran suaranya, imut sekali suaranya. Saya gedein dulu nih speaker saya. Ya, silakan di aula. Sorry. Durasi waktunya berapa, Bapak? Untuk satu video, ya, bisa. Terserah mau sampai 10 menit juga bisa, ya. Tidak ada batasan waktu. Kita harus ini aja, ya, harus rajin-rajin
ini ya, rajin-rajin membuatnya itu harus sabar karena satu scene ini ya, ini kan ada scene di sini ya. Satu scene yang ini itu 10 detik sebenarnya ya. Kalau teman-teman saya pengen satu scene itu 15 detik Pak, ya silahkan ya. Ini diklik ya, scene ini diklik, lalu ke bawah itu ada tombol plus ya. Increase current scene time. Nah, jadi scene ini akan ditambahkan, klik satu nambah 1 detik, klik dua, nah ini bisa tambah sampai 15 detik sampai ya sekaretnya aja ya. Tapi sebaiknya satu scene nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena takutnya orangnya bosen ya. Jadi satu scene misalnya di rumah sakit nanti 10 detik ya, halo selamat datang di rumah sakit gitu misalnya. Nanti scene 2 ya, nanti klik tombol plus ini, nanti akan muncul kanvas kosong. Nah ini scene 2 10 detik. Ya, scene 2 dia ada di dalam rumah sakitnya gitu. Nah, ini adalah ruang praktek saya gitu misalnya. Atau oh, saya mau males nambahin orang lagi, nanti bisa duplicate ya. Scene ini kita duplicate, bisa ya, klik. Nah ini scene-nya sama persis, nanti diganti background-nya saja. Nah ini scene 2, nanti mobilnya dihapus, nanti dia lagi di sini misalnya menjelaskan, ya lagi apa nih, lagi menunggu seperti ini misalnya. Itu di aula. Baik, Pak. Berarti tidak ada ketentuan untuk ngupload di YouTube-nya tuh berapa menit gitu maksud saya, Pak. Nggak, bebas sesuai dengan kreativitas ya. Ini bukan wajib ya, saya tidak mewajibkan teman-teman bikin video animasi ini untuk di YouTube atau untuk di Google Slide-nya, saya tidak mewajibkan, tapi ini opsi ya. Tapi mungkin ke teman-teman itu orangnya malu mau tampil depan kamera, malu mau apa acting depan kamera tuh nggak bisa ya, atau saya malu atau saya nggak pede, bisa menggunakan animasi ini. Ya ini sebuah alternatif untuk teman-teman membuat publikasi ya. Begitu di aula. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini alternatif ya. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan, tapi teman-teman harus tahu bahwa bikin animasi itu bisa, meskipun jangan sampai keterbatasan itu menghalangi kreativitas kalian. Ya, saya pengen bikin video kartun, tapi saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa animasi. Jangan sampai berhenti ya. Ini ada namanya animasi animaker yang meskipun tidak mirip dengan tokohnya yang kalian maksud, tapi setidaknya bisa lah ya seadanya, yang cukup bagus juga ini animasinya, tidak norak animasinya. Ya, nanti satu scene misalnya scene 1 ini 10 detik atau 10 detik ya, jangan terlalu lama-lama. Scene 2 nanti dia ngobrolnya 15 detik dan lain-lain. Gitu ya. Satu tips ya dari saya, ini tips ketika teman-teman membuat animasi ya, itu jangan dimulai dari membuat animasinya dulu. Ya, jadi ada 3 langkah ya, 3 langkah, at least 3 langkah yang bisa teman-teman lakukan ketika ingin membuat sebuah video animasi. Yang pertama dilakukan itu adalah membuat storyboard. Ya, storyboard itu apa ya, semacam rancangan lah, kira-kira scene 1 isinya tokohnya si ini, percakapannya begini, nanti dia ada gambar mobil, ada gambar burung, ada orang lewat misalnya. Ya, lalu scene 2 nanti gini percakapannya, dialognya seperti ini, terus nanti gerakannya seperti ini, itu ya. Storyboard itu kurang lebih seperti ini ya, saya contohkan ya. Storyboard. Jadi kalau membuat animasi, membuat video itu diawali dengan membuat storyboard dulu, biar teman-teman bisa membayangkan seperti apa. Coret-coret begini juga bisa ya, tidak usah terlalu gambarnya ini, atau mungkin cuma coret-coretan tangan, silahkan ya. Itu yang pertama, bikin storyboardnya kayak gambar komik ini. Lalu yang kedua, buat atau bikin rekaman suara, atau saya sebutnya voice over. Ya, yang kayak tadi itu ya, halo, selamat pagi, nama saya Dewa gitu misalnya. Saya dari FKM UNED. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hepatitis A. Hepatitis A adalah apa-apa sejenis virus yang menyerang gitu ya.
buat rekaman suaranya, buat voice overnya dulu. Yang ketiga, yang terakhir, baru buat animasinya. Nah, animasi inilah yang menyesuaikan dengan voice over. Ya, halo, saya Dewa dari FKM UNED. Nah, itu scene 1 misalnya. Ya, scene 2 dia akan menjelaskan Dewa akan menjelaskan tentang apa itu hepatitis kayak tadi ya. Hepatitis adalah nanti hepatitis itu lokasinya tidak di luar rumah sakit lagi, tapi misalnya di jalan atau mungkin di sekolah atau di warung atau apa, dipilih sendiri. Itu ya. Nanti scene 3 Dewa akan menjelaskan asal muasal sakit hepatitis itu seperti apa. Gitu ya. Jadi voice over dulu baru bikin animasinya. Kenapa? Biar animasinya nyambung, cocok ya. Dia misalnya masih ada penjelasan, nanti animasinya masih gerak ya, ada gerak-gerak begini misalnya. Nanti omongannya selesai, voice overnya selesai, animasinya juga diem. Gitu ya, jangan sampai omongannya masih panjang tapi animasinya udah diem. Kan nggak seolah-olah nggak nyambung animasinya. Atau sebaliknya ya, omongannya udah selesai tapi animasinya masih gerak-gerak gitu, nggak cocok ya, kurang-kurang bagus gitu ya. Jadi bikin storyboard, bikin voice over ya, bikin rekaman suara, baru bikin animasinya menyesuaikan dengan voice over. Nanti bisa ditambahkan ya, teman-teman rekaman sendiri nanti tambahkan di ini bisa saya ajarin gitu. Ada lagi yang mau bertanya, mungkin silahkan raise hand, nanti saya bacakan ya, sambil saya lanjut ya. Ini background, lalu ini gambar atau foto. Nanti teman-teman bisa upload sendiri ya. Teman-teman bisa upload foto sendiri, gambar sendiri, video sendiri, dan suara rekaman lagu bisa di-download sendiri. Bisa di-upload sendiri. Ya, contohnya gambar. Ini saya punya gambar saya sendiri ya. Ini kan gambar dari Animaker-nya. Ini gambar punya saya sendiri. Nah, ada virus COVID misalnya. Ini virus bikinan almarhum Bapak Afif ya, dosen kita yang sudah mendahului. Nah, ini seperti ini, ada virus COVID, ada virus COVID yang ini lagi, diatur ya kecilnya ya. Mau bikin banyak sekaligus bisa ya, di Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini udah jadi ya. Nah, bisa di Ctrl V lagi, lalu diatur ukurannya. Ya, nah, taruh di mana nih, dikecilin atau mau mandep mana gitu, nanti di flip saja ya, di flip. Ini flip. Nah, jadi gitu. Jadi agak. Terus saya pengen ini tuh bergerak. Nah, virusnya bergerak ya. Bisa nanti virusnya bergerak pakai smart move tadi ya. Smart move, diklik. Gerakannya seperti apa? Ya, apakah virusnya begini gerakannya atau kotak begini atau begini? Ya. Kalau virus nanti coba-coba saja ya, seperti ini virusnya boleh. Nanti virus yang ini gerakannya ini play saja ya. Virus yang ini gerakannya smart move lagi. Ya, pilih yang begini. Nah, kan ini dibikin gerakan semua ya, kan capek. Aduh, saya capek bikin gerakan semua ini. Dihapus-hapus dulu ya. Ini aja yang di copy paste yang sudah bergerak ya. Ctrl V. Ya, dipindahkan ya. Ctrl V lagi. Pindahkan ya. Ini smart move lagi, pilih gerakan yang lain, misalnya gerakan macam-macam ya, seperti gini juga ada ya. Kalau gerakannya terlalu gimana gitu, tinggal klik yang tombol ini ya, bisa ya, digeser ke sini, atau tanda panahnya, tanda garis putus-putus juga bisa digeser ya. Terlalu gimana, mungkin gerakan seperti ini, melengkungannya, yang ini di sini ya, yang ini titiknya di sini ya, bisa digeser-geser, ini dinaikin, nah seperti ini bisa. Play ya. Nanti hasil akhirnya seperti apa? Ya hasil akhirnya kita ini ya, di
play, mundurkan ya ke belakang ini, timelinenya ini, kita play. Nah, kurang lebih nanti seperti ini hasilnya tuh. Ya, gitu ya. Ini gambar upload sendiri. Uploadnya gimana caranya? Klik tombol ini yang paling bawah. Ini ada upload. Nanti bisa upload macam-macam ya, gambar, upload suara. Halo, namaku 2019 Novel Karina. Terus apa macam-macam bisa diupload ya. Terus mau nambahkan musik, ini nambahkan video ya, video ini ada. Mau upload sendiri bisa ya. Nanti tinggal klik yang ini. Musik juga suara bisa, mau ada musiknya udah bawaannya udah ada ya, bisa dipakai. Udah gratis ya. Ini ada menitnya ya, terserah mau berapa menit musiknya. Nanti tinggal klik saja. Ya, atau mau upload musik, sound effect ada juga ya. Macam. Atau mau upload sendiri ya, tinggal yang ini diklik di upload. Ya, upload suara sendiri. You can upload sampai 25 giga ya. Maksimalnya. Ya, ini terkait dengan properties di sini. Ya, di bawah ini ada timeline namanya. Nah, timeline ini adalah durasi waktu total dari seluruhan video. Ya, misalnya saya mau lihat ini ya, scene 1 diklik saja, scene ini diklik. Nah, scene 1 saya mau ngedit scene 1, ini diklik. Ini ganti. Nah, ini scene 1 selama 10 detik. Scene 2 13. Jadi totalnya kan 26 detik ya. Nanti tinggal ini tampilan untuk milih-milih orang ya. Kalau tampilan untuk mengatur timeline ada di sini ya. Ini diklik. Nah, ini ada timelinenya. Yang ini scene 1 ya 10 detik, ada scene 2 13 detik. Ini scene 2, ini scene 1. Ini tampilan scene ya. Kalau mau nambah suara bagaimana? Ya ini bisa ditambahkan voice over-nya di sini. Klik aja ya. Mau merekam, record voice over atau upload voice over tadi yang saya bilang ya. Teman-teman mau ini, tapi saya sarankan teman-teman rekam dulu voice over-nya dengan aplikasi lain ya, nanti diupload ya, MP3-nya diupload. Kenapa? Nanti kan kalau merekam sendiri kan bisa diedit dulu ya. Kalau di sini susah ngeditnya. Ya, nanti misalnya teman-teman merekam, halo, nama saya Dewa gitu misalnya. Terus tiba-tiba ada emak manggil, "Dek, angkat jemuran dulu." Gitu kan nanti masuk di sini dong ya. Kalau dia langsung record. Tapi kalau di aplikasi lain, teman-teman bisa menghilangkan teriakan mama tadi, dia upload lagi, dia angkat jemuran, itu kan bisa diedit, bisa dihilangi. Jadi teman-teman nanti bisa nyambung suaranya, bisa dihapus yang ada berisik-berisik atau ada panggilan-panggilan atau ada suara-suara yang mengganggu misalnya gitu. Jadi setelah selesai suaranya, uploadlah voice over itu, upload nanti baru bikin video seperti itu. Namaku Nah ini itu ya suara uploadan ya, itu dari ini total video. Saya kemarin ceritanya mau bikin video tentang COVID, ini awal tahun 2020, 48 detik video animasi tentang pengenalan COVID, tapi nggak selesai-selesai ya, akhirnya udah keburu tahun 2022 akhirnya, video COVID belum selesai-selesai juga, proyeknya nggak jadi gitu, nggak selesai-selesai proyeknya gitu ya. Ini terkait dengan scene, terkait dengan timeline. Nanti teman-teman mau ngedit orang lagi, klik aja yang ini. Nah, ini ngedit orang lagi per scene ya. Kalau mau ganti scene, tinggal klik ini ya. Aduh, mana nih? Tadi close dulu ya. Nanti diganti scene-nya mau yang mana. Gitu ya. Terus kalau sekiranya sudah selesai videonya, mungkin ntar lagi ya. Ini ya lupa saya jelasin. Ya, ini misalnya ini ya, kita mau bikin animasinya ini muncul di detik keberapa gitu ya. Jadi ini si COVID ini
kan ini munculnya di detik ke 10 udah muncul ya. Saya pengen COVID ini muncul di detik ke 11. Ini detik ke 11, detik ke 12, 13, 14 gitu misalnya ya. Jadi munculnya pluk 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 gitu ya. Nah, bisa kita edit di sini ya. Kita klik dulu COVID yang ini, kita geser ya. Kita geser, dia muncul di detik ke 11 misalnya. Ini kita geser ya. Kita tarik dulu yang ini. Ini kita geser. Ini geser ya, karena dia animasinya banyak ya, COVID-nya ini. Nah, kita geser di detik ke 11. Satu COVID ini, satu titik ini mewakili gerakannya. Ya, dia kan gerakannya naik turun ya tuh. Nanti kita lihat, nah, kurang lebih seperti itu. Kalau terlalu cepat gerakannya ini digeser aja ya, diatur-atur apa namanya waktunya biar enak gitu. Nah ini saya atur 1 detik ya, naik turunnya 1 detik. Nanti kurang lebih gerakannya seperti ini. Nah, 1 detik ya. Atau pengen lebih cepat ya pepetin. Kalau pengen lebih cepat ya mepet nih, saya pepetin nih. Ya, pepet sini, pepet sini. Nah, kita lihat gerakannya. Nah, seperti itu dia cepat, mantul-mantulnya cepat. Nah, saya pengen COVID ini muncul di detik ke-11 dan hilang di detik ke 18. Ya, nanti saya atur ini mantul-mantulnya setiap 1 detik. Nah, nanti kurang lebih begini ya. Gitu. Ya. Terus si John Jono ini saya pengen dia muncul di detik ke 13. Ya, ini si kecil muncul di detik 12 sudah benar. Yang ini detik ke 13 ya, saya geser-geser dulu ya. Ini diatur-atur saja. Bisa diklik nggak? Oh, nggak bisa. Ini harus digeser satu-satu ya. Ya beginilah kalau bikin animasi ya, memang tidak gampang ya, atau tidak apa, perlu ketelatenan intinya ya. Kita harus sabar, santailah bikinnya. Jangan buru-buru ya. Nah, ini detik ke-13. Detik ke-14, 13 deh ya. Ini yang detik ke-14. Nih, saya apply. Ini detik ke-14. Geser-geser. Seperti itu ya. Terus apply. Ini muncul di detik ke-16 misalnya. Ini muncul di detik ke berapa? 18 ya, boleh. Untuk berapa lah. Pokoknya ya kreativitas lah. Maunya seperti apa. Itulah pentingnya membuat storyboard. Jadi kita ada bayangan. Nah, seperti ini ya. Nanti kita lihat animasinya scene 2. Nah, seperti ini tuh. Nah, munculnya tidak berbarengan ya. Jadi lebih real lah ceritanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti mohon maaf kalau contohnya buruk gitu, karena ya itu ya harus perlu ketelatenan dan perlu kesabaran intinya membuat. Nanti kalau sudah selesai, misalnya scene 2, scene 3 udah selesai ya, scene sampai sekian scene ya, ini saya buat ya, scene 3-nya ganti background aja ya kali ya, biar agak beda dikit. Sini ya, scene 4 di macam-macam nih ya, di sini. Nah, di scene 5 di sini misalnya. Nah, ini kan macam-macam scene ya. Total ini videonya 10, 13 kali 4 ya, sekian 26 menit lah, mungkin hampir 1 menit videonya ya. Kalau sudah selesai
ya. Udah ada suaranya juga, yang saya tambahkan suaranya random dulu ya. Suara rekaman. Nah, ini yang ditambahkan. Nanti video akhirnya. Nah, untuk suara ya, ini ya, suaranya kan di sini ya, mulainya ya. Saya pengen suara ini munculnya dari awal. Nah, ini kita balikin dulu. Ya. Balikin dulu ke scene 1 ya. Pastikan kursornya sudah di awal banget. Ya, apa namanya? Timeline itu baru klik ini. Halo. Nah, ini otomatis suaranya akan berjalan ya. Nanti kurang lebih videonya seperti ini nanti. Saya putar ya. Ini mungkin teman-teman bertanya ini suara siapa gitu ya. Ini kalau tidak keluar suara saya mohon maaf, ini agak lemot-lemot komputer apa koneksi internet. Halo. Namaku 2019 novel coronavirus. Kalian bisa panggil aku dengan COVID-19. Kalian pasti sudah banyak tahu tentang aku kan? Aku memang mulai terkenal nih sejak kelahiranku di bulan Desember 2019. Nah, kalau sudah ya kurang lebih begitu ya. Teman-teman tinggal, teman-teman tinggal publish ya, dipublish, terus download video ya. Nanti namanya apa, terus resolusinya maksimal 720p ya, HD. Terus nanti formatnya hanya bisa MP4 saja, yang lain nggak bisa, harus bayar. Setelah itu tinggal download. Ya, tapi kelemahannya ini ada ini ya, ada watermark ini ya. Karena kan ini kita pakai gratis ya, ibaratnya mereka itu kita publish itu ada tanda ini, artinya kita ikut apa ya, promosi gratis lah produknya mereka, made with Animaker. Paling itu aja sih kelemahannya dari video ini. Ada template apa, ada ininya di sini gitu. Ada watermark namanya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu terkait dengan pembuatan ini? Bagaimana kira-kira teman-teman? Kira-kira bisa? Bisa nggak nih kira-kira nih? Bisa ya, nanti coba-coba sendiri ya. Karena saya harap kalau teman-teman ini sudah mahasiswa ya, kuliah itu tidak hanya belajar. Ya, tapi kuliah itu menghasilkan sebuah karya. Ya, karyanya apakah harus video animasi? Ya enggak juga, apa saja boleh. Ya, teman-teman mau bikin poster boleh, mau bikin apa namanya, animasi ya pakai ini aja daripada ribet ya. Atau mungkin pakai animasi yang 3 dimensi, ada yang lebih, ada yang tahu pakai apa aplikasi apa boleh. Ya ini cuma hanya mengenalkan saja. Ya, saya mengenalkan. Atau mau bikin, teman-teman mau bikin lagu, mau bikin video apa kayak talk show gitu, apapun ya. Karena namanya mahasiswa itu tidak hanya belajar tapi berkarya, dan karyanya itu bermanfaat untuk apa namanya, untuk masyarakat. Ya, nanti kalau bikin videonya bagus, dubbingnya atau voice overnya bagus, siapa tahu suatu saat ada yang komen, diupload di YouTube ya, ada yang komen, Mbak atau Mas atau Pak, izin saya gunakan videonya untuk edukasi ke mana, gitu kan, ada kebanggaan tersebut. Wah, video saya bagus, dilihat oleh orang, video saya dipakai edukasi oleh orang lain, itu kan suatu kebanggaan juga, suatu apa namanya ya, ibaratnya apa namanya, aktualisasi diri lah ya, bahwa karya saya dihargai dan digunakan oleh orang lain gitu ya. Jadi jangan kalau bikin, intinya adalah keterbatasan jangan sampai menghambat kreativitas. Ya, teman-teman tidak bisa gambar, tidak bisa editing animasi, ya pakai ini saja, salah satunya contohnya. Gitu ya. Jadi kalau tertarik nanti silahkan dipakai Animaker-nya, karena saya sudah nyoba berbagai macam, saya apa, riset kecil-kecilan lah ya. Kira-kira animasi yang bagus itu apa.
Awalnya pakai Powtoon ya, Powtoon juga ada tapi dia bayar ya, ada bayarnya. Terus mau ada yang animasi yang 3 dimensi gitu, ada saya lupa tuh, tinggal masukin kata-katanya dia nanti gerak-gerak sendiri omongannya tapi agak norak gitu apa? Animasinya agak norak gitu, agak serem gitu, agak agak creepy ya animasinya. Saya lupa tuh, teman-teman di kakak tingkat kalian ada yang pernah pakai? Saya lihat kok bagus sih, gampang makanya tapi agak aneh animasinya. Kurang kurang kartun gitu, kurang 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 lucu gitu. Nah, salah satunya pakai Animaker ini. Gitu ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Ini sudah ya kurang lebih seperti Dek Nadia ya. Silakan Dek Nadia mungkin apa yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Sebelumnya, mohon maaf, saya off cam. ya. Pertanyaan saya, jika ingin memasukkan dua suara, satunya rekaman suara saya dan satunya itu musik di waktu yang bersamaan, dan inginnya tuh suara musiknya tuh lebih kecil gitu, apa bisa ya Pak, agar tidak bertabrakan dengan suaranya saya begitu Pak. Oh, Terima kasih. ada voice over terus ada background musik gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Iya, Pak. Ya, Iya. bisa. Ini kan suara tadi ya, ini suara, yang satu A ini suara, terus saya tambahkan background musik, bisa ya. Background musiknya saya pakai yang di sini aja ya, biar contoh mah biar cepet lah ya. Tinggal klik. Nah, ini kan numpuk nih ya, 1, 2. Jadi nanti yang ini kita bisa kecilkan suaranya ya 50%. Nah, nanti didengerin aja pas-pasnya bagaimana. Ya. Nanti mau diturun di kurang lebih seperti ini. Jadi ada penjelasan terus ada background musik. Nanti mau nambah background musiknya ada 3 ya. Wah, ini mau bikin orkestra bisa ya. Ini ada 3 suara ya, suara apa namanya? Voice over, ada background musik, 1 background musik 2 nanti jadi paduan suara. Atau mau habis lagu ini mau diganti lagu lain ya tinggal geser saja ini, digeser ya. Nanti suaranya tidak akan menumpuk. Nanti dipendekin saja ini ya suaranya. Nah, ini dipendekin. Nah, atau mau dipendekin di akhirnya bisa. Ya, ditarik dulu suaranya. Waduh, ini panjang ternyata ya. Gitu ya. Intinya bisa siapa tadi? Hairunisa. Siapa sih namanya tadi? Yang nanya. Nadia, Pak. Terima Oh, kasih, Diana Bapak. dia gitu. Ya, Hairunisa. Saya nama dari mana lagi? Ya itu ya. Ya bisa ya membayangkan ya. Tarik-tarik begini. Nah, ini tadi ini. Bisa, Dek Nadia, gimana? Sudah ini? Baik, terima kasih, Bapak. Ya, ya, terima kasih. Nanti pastikan kalau mau ngedit suara itu ada di scene ya. Kalau ini ngedit orangnya, ngedit propertiesnya. Kalau ngedit suara atau menambahkan suara di video timeline namanya. Tombolnya klik ini aja. Kalau ini kan ngedit orang ya. Agak susah, nggak kelihatan ininya. Kalau mau ngedit suara-suara ada di sini. Nah, ini suaranya. Mau ditumpuk di sini, sambung menyambung suaranya, bisa. Gitu. Nanti diatur saja volumenya biar nggak terlalu besar, ini 50% saja ya. Background musik 50% saja. Nanti suara baru full. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, sepertinya nanti saya harap bisa ya. Videonya ini nanti kalau kurang lebih ada kebingungan nanti silahkan ditonton tayangan ulangnya. Terus juga kalau udah mau apa lebih lanjut gitu mau berdiskusi lebih lanjut nanti bisa tanya saya, Pak saya pengen begini begini kita bisa diskusi bareng ya mau teman-teman mau menghasilkan karya. Ini saya close saja dia akan otomatis tersimpan ya tidak takut hilang begitu. Itu ya itu terkait dengan video animasi. Lalu ini sampai jam berapa kita? Jam 6, 7.40 ya. Masih ada waktu 30 menit lagi kurang lebih. Saya mau menjelaskan praktikum yang kedua bagaimana membuat augmented reality. Mungkin teman-teman belum ada bayangan apa itu augmented reality. Sebentar saya teman-teman pernah nonton Harry Potter?
Nggak tahu Harry Potter. Ada yang lain gimana? Ini saya kalau tidak pernah Ada, Bapak. tahu ya, tahu nggak Harry Potter? Tahu ya, pokoknya tahu lah intinya ya. Mungkin ada yang nonton, ada yang enggak. Tapi ini di dalam Harry Potter ceritanya itu di dunia sihir ya. Lukisan yang ada di Harry Potter itu bisa bergerak. Ini contohnya ya, ini ada contoh koran. Jadi korannya di Harry Potter itu koran cetak, tapi gambarnya itu bisa bergerak. Nah, kurang lebih seperti ini karena di dunia sihir ceritanya, ya. Atau lukisan-lukisan di Harry Potter itu juga bisa bergerak. Ya, memang gerakannya berulang-ulang. Jadi bukan lukisan terus gerakannya 3 menit gitu enggak, dia lukisannya hanya bergerak mungkin 5 detik 8 detik tapi balik lagi. Atau kalau nggak salah apa ya, tentang berita waktu itu saya nonton beritanya atau korannya Harry Potter itu ada Lord Voldemort ditangkap gitu atau siapa gitu ditangkap, terus nanti di korannya itu ada gerakan apa gitu, dia bergerak-gerak mengulang-ulang seperti ini korannya ya. Mungkin ini kan adanya di dunia film ya, di dunia sihir ceritanya. Tapi bagaimana mewujudkan ini di dunia nyata? Ada namanya teknologi augmented reality. Ya, bagaimana membuat gambar cetak, ya, gambar yang kita print, baik itu poster, foto, itu bisa berubah menjadi gambar yang bergerak. Ya, memang tidak bisa dilihat oleh mata langsung, tapi dilihatnya dengan menggunakan handphone. Ini saya contohkan ya, bentar. Saya sudah membuat sebuah video, sebuah augmented reality. Bentar, saya share screen dulu ini. Yang teman-teman ada handphone di sebelahnya, silahkan diambil handphonenya, terus dinyalakan kameranya, ya. Yang mana ini? Ini kayaknya. Nah, ya ini ya. Dinyalakan kameranya, terus coba di scan ya gambar berikut ini. Saya punya gambar. Ya, saya punya gambar. Anggaplah ini gambar cetak ya, atau gambar yang saya print di kertas ya. Kan lagi online kan susah juga. Ya, ini gambar yang cetak di kertas. Terus teman-teman arahkan kamera handphonenya ke sana, ke sini. Coba arahkan, nanti dia akan men-scan QR code-nya itu, lalu QR code-nya diklik, dia akan membuka link. Terus di seperti ini linknya, ada link ke aplikasi namanya Zapar. Terus di launch saja, launch ya, nanti di allow saja, lalu di scan ulang ya. Ada yang, nah kurang lebih seperti bukan gambar yang ini, sorry, post ini ya. Bentar, saya salah gambar. Mana ya? Yang ini sih gambarnya. Ya ini ya, nggak apa-apa deh yang ini deh. Ya, saya edit dulu ya, ini nggak bagus ininya. Kemarin sempat saya edit soalnya. Bentar, ini gagal ininya ya. Saya login dulu ya, bentar ya. Nah, ini gambarnya terlalu kecil. Ntar saya gedekan dulu biar lebih real, nyata. Nanti kita belajar bikin gambar seperti tadi. Ini terlalu besar, 600.
kali yang ini ya. Sip. Saya publish ulang. Ya udah ya. Nah ini bisa di scan ya. Ulangin, sorry. Teman-teman yang bawa handphone silahkan di scan ulang gambarnya ini. Nanti kalau ada yang selesai men-scan boleh dikasih tahu ke saya kira-kira apa yang muncul. Sedang. Gambarnya bisa gerak, Pak. Iya, sip. Nggak, siapa? Siapa tuh? Laudil ya tadi ya yang jawab ya. Dek Fawas ya. Yang Iya, lain, Pak. ya. Yang lain gimana? Sudah mencoba men-scan ini gambar ini? Sama, gambarnya juga bergerak. Iya, Ya, gerak ya. Nah, itu yang namanya augmented reality. Jadi, anggaplah ini tuh cetak ya, apa namanya, poster cetak gitu, kertas. Ketika di-scan, si kertas itu bisa memutar video. Itu yang namanya augmented reality. Mungkin teman-teman masih kebingungan, gimana sih bayangannya. Nah, ini ceritanya saya buat poster ceritanya ya. Jadi, ini adalah poster cuci tangan. Jadi, apa ceritanya seperti ini. Saya mau buat poster cuci tangan untuk anak SD atau anak SMP. Ya, mungkin ketika anak SD atau SMP melihat gambar-gambar seperti ini, dia pasti tidak mengerti ya. Misalnya gambar step yang ke berapa tadi? Misalnya step yang ke-6 seperti ini. Kan gambar tangannya begini ya, gambar tangannya begini. Ini maksudnya apa? Apakah gerakannya begini? Apa gerakannya mengunci seperti ini? Atau bagaimana gitu kayak anak goyang TikTok gitu atau bagaimana kan anak SD sulit membayangkan sesuatu yang sifatnya dua dimensi ya mungkin karena belum pernah melihat. Kalau kita anak kesehatan yang ngerti-ngerti saja ya, oh ngerti gerakannya begini ya, mengunci atau gerakannya begini. Tapi kalau anak SD yang belum ngerti kesehatan, anak SMP yang belum belajar kesehatan, ketika melihat gambar begini dia bingung ya, ini maksudnya gerakannya bagaimana, gerakan ke-6 ada bingung seperti itu. Nah, makanya kita buat poster ini sebagai poster augmented reality. Jadi ketika poster itu di-scan, gambar-gambarnya ini akan bergerak. Oh, ternyata maksudnya gerakannya begini atau begini. Oh, ini langkah ke-6 dalam mencuci tangan. Gitu. Memang posternya poster konvensional, poster kertas, tapi ketika di-scan ini bisa jadi video, bisa jadi gerakan tadi. Ya, ada sesuatu teknologi ya meskipun kertas poster dua dimensi tapi ada teknologi yang di situ. Nah ini mungkin menjadi ide ketika teman-teman nanti mungkin gerakan cuci tangan atau gerakan senam, misalnya senam itu gerakannya kan daripada menulis tepuk tangan berada di atas kepala atau putar kanan geleng kepala ke kiri 90 derajat, wah kan gimana sih gerakannya gitu, atau putar kepala searah jarum jam gitu kan orang sulit membayangkan. Tapi ketika di scan gerakannya itu ada gerakan kepala muter atau gerakan kepala geleng kanan geleng kiri, orang itu bisa membayangkan oh ternyata untuk pemanasan geleng kiri geleng kanan itu seperti ini gerakan yang benar gitu. Jadi nanti kalau mungkin ada ide teman-teman lomba poster nanti bisa menambahkan poster itu dengan augmented reality. Jadi ada nilai plus, ada nilai keunggulan dari poster yang teman-teman buat ketika teman-teman lomba poster. Ya, kenapa? Ya ini alasan jawabannya kenapa saya menyarankan menggunakan Zapar tadi karena yang pertama Zapar ini gratis. Ya, ini kan kesukaan kita semua ya. Kesukaan anak kos, saya juga anak kos soalnya ya. Saya sukanya yang gratis, sukanya yang gampang, ya, dan sukanya yang tidak membutuhkan komputer yang canggih. Ini komputer biasa, komputer untuk ngetik-ngetik ya, tapi bisa membuat seperti ini. Kalau bikin dari awal kan teman-teman harus bikin gambar 3 dimensinya, bikin coding-coding ya, bikin pemrograman. Kalau dengan ini tinggal drag and drop sudah jadi. Sama seperti menggambar animasi tadi. Ini kita bikin augmented reality tapi tinggal drag and drop. Gitu ya. Nah, cara membuatnya, kita masuk cara membuat seperti apa? Ada namanya ini ya, Zapar ya, namanya Zapar. Ini nama aplikasinya. Ya, lambangnya petir. Tapi untuk membuatnya itu menggunakan Zapworks. Bikinnya di sini ya, Zapworks ini. Kalau Zapar ini nama apa?
fiturnya secara keseluruhan, aplikasi di HP namanya Zapar, toolsnya atau engine-nya, mesinnya itu namanya Zapar. Kalau mau bikinnya namanya Zapworks ya, lambangnya petir seperti ini kayak petirnya Shazam. Ya, mungkin ada yang mau bertanya mungkin sambil jalan, silahkan terkait dengan augmented reality ini. Ya, nanti kita bikinnya seperti ini. Terus teman-teman nanti kalau belum punya account itu bisa login. Ya, aduh, mata saya gatal. Ya, bisa login. Terus nanti klik sign up di sini. Ya, kalau sudah punya account, tinggal masukkan email tadi seperti saya. Ya, tapi kekurangannya karena ini gratis, account Zapar ini hanya bisa bertahan 13 hari atau 2 minggu lah, ya. Bisa bertahan 2 minggu. Artinya adalah setelah 2 minggu teman-teman tidak bisa ngedit lagi. Ya, tapi masih bisa di-scan. Contohnya adalah ini, ya. Zapar ini saya buat tahun 2019 dulu. Mana ya? Nah ini ya, ini saya buat tahun 2019 sampai sekarang masih bisa di-scan, masih bisa di-scan gitu ya. Nah ini sudah, ini kita login dulu. Sambil menunggu login, kita siapkan dulu bahannya ya. Jadi untuk membuat masakan ya, untuk membuat masakan Zapar ini, atau analoginya ketika membuat nasi goreng kan kita siapin dulu nasinya, bumbunya, toppingnya, atau bahan-bahan lainnya gitu ya. Nah, kita juga siapkan sebuah video di sini. Saya ngambil video dari YouTube. Videonya panjang, tapi saya potong jadi singkat ya. Ini kalau nggak salah 10, di bawah 10 detik. Kenapa? Karena semakin panjang sebuah video durasinya, itu kan biasanya size-nya makin besar ya. Takutnya ketika di-scan itu membutuhkan waktu scanning yang lebih lama. Takutnya orang nungguin scan, nggak mulai-mulai ini, jadi keburu bosan. Jadi saya potong-potong videonya, saya ambil kira-kira 10 detik saja. Sehingga satu video ini ukurannya berapa ini? 2,3 mega. Kan cepet ya, kalau takutnya lagi di daerah atau lagi di tempat susah sinyal, kalau loadingnya terlalu lama videonya, lama tuh, loadingnya lama nanti. Gitu. Ya. Lalu setelah itu ya, saya buka videonya ini. Ya. Lalu saya screenshot video ini ya. Saya screenshot. Nah, inilah akan digunakan sebagai yang akan di-scan nanti. Ya. Jadi saya punya 2 buah ya. Saya punya satu buah gambar. Ya, satu buah gambar ini. Saya ganti jadi step 8 ya. Saya punya gambar dan saya punya satu buah video. Ya, ini gambar. Dan satu buah video yang ini. Ya, kan ini sama persis ya dia ya, yang satu gambar, yang satu video. Nanti skenario-nya adalah ketika gambar ini di-scan, inilah yang akan muncul di atasnya. Jadi video ini yang berputar gitu. Bisa yang ngerti ya apa ininya, skenario-nya. Ini yang di-scan, ini yang dicetak. Ketika ini di-scan, dia akan memutar video di sini. Jadi videonya numpuk di atasnya sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Ya. Jadi yang kita lihat oleh mata telanjang, oleh mata kita itu sebenarnya hanya gambar ini. Tapi yang dibaca oleh komputer, gambar ini nanti dia mengkonversi menjadi sebuah video. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Bagaimana ini udah siap ya bahannya, ada foto dan ada video. Apakah fotonya harus sama dengan ini ya saya sarankan sih sama saja, masa ini fotonya gambar badut ketika di scan keluarnya gambar tangan, kan nggak nyambung gitu ya. Tapi jadi seolah-olah biar real gitu, biar wah fotonya gambarnya di scan kok keluarnya video, kan seperti itu real ya. Nah kita balik lagi ya ke Zaparnya, Zapworks-nya. Ini saya delete saja. Ya, project saya delete. Nah, ini saya ada new project di sini. Ya. Create new project. Create. Terus pilih yang
designer legacy. Ya, pilih yang ada macam-macam ya, designer beta, ada studio. Studio ini untuk orang yang lebih expert ya, lebih canggih di bidang komputer, ada coding-codingannya, ada programmingnya, ada macam-macam ya. Saya pilih yang designer legacy. Ya, terus select and continue ya. Nanti ada dua triggernya ya, yang satu QR code tadi yang teman-teman scan, dan ada zap kode. Zap kode ini akan dibaca oleh aplikasi Zapar. Jadi di handphone itu sebenarnya ada aplikasi yang namanya Zapar. Saya contohkan ya, saya lihatin aplikasinya ya. Yang ini nih, yang merah. Ya. Tapi kan nggak semua orang menginstal aplikasi Zapar. Ya kan sekarang lebih gampang pakai QR code ya. Jadi orang tuh nggak perlu install apa-apa, tinggal scan pakai kamera ke QR code ini. Nah, kita pilih triggernya QR code. Nah, nanti di sini akan sukses ya, udah jadi. Ini sukses untuk menghapus, sorry. Nah, kita kasih nama projectnya apa? Project misalnya AR cuci tangan. Ya, nanti dipilih apa namanya? Triggernya, bentar saya kecil ini dulu ya. Nanti pilih triggernya di sini, QR code-nya dipilih ya, diklik, dikasih nama apa misalnya, QR code cuci tangan. Ya, setelah itu boleh di save dulu ya, di save. Ya, udah di save ini, klik tombol save ya, baru kita download ya, download. Ini kehapus ya, halo. Ya, sorry ya. Baru klik tombol download PNG. Nah, ini akan di-download QR code-nya. Lalu kita balik lagi ke mana tadi? Ke dashboard. Mana ini ya? Atau back aja ya ke dashboard. Nah, ini ya. QR code-nya sudah. Kita download ini zap code-nya juga. Siapa tahu orang lain itu punya aplikasi Zapar ya. Zap kode. Kita klik save. Bisa diganti warnanya ya, tapi ya biasanya default monitor. Klik PNG-nya juga. Nah, gitu ya. Nanti saya akan punya dua buah file, ya. Yang satu zap kode, yang satu QR code. Nah, inilah yang harus kita masukkan ke gambar tangan tadi. Mana gambar tangannya tadi? Bentar. Nah, yang ini ya. Kita masukkan gambar QR code ini. Zap kode ini dulu. Atau QR code dulu deh. Sorry, bentar. Ya. Kita masukkan di sini. Nah, ya, nggak usah gede-gede ya, secukupnya saja. Biar tidak biar estetik juga ya. Nah, di sini. Sudah. Terus kita masukkan zap kodenya juga. Ya, di sini. Masukinnya ya terserah, nanti pakai aplikasi macam-macam, boleh ya, pakai Photoshop atau pakai Canva juga bisa ya. Pokoknya aplikasi yang teman-teman bisa ngedit untuk memasukkan kode ini. Nah, seperti ini. Ya, ada dua hal yang bisa di scan ya. Kalau dia pakai kamera biasa, dia akan men-scan QR code, tapi kalau dia pakai aplikasi Zapar, dia akan men-scan bulatan ini. Terus kita save. Nah, udah ya. Udah nih, kita udah selesai ngedit untuk gambar ini, dan sudah punya video ini kan. Jadi ya, bahannya udah lengkap, baru kita upload. Ya. Ini ya. Pilih ke yang ini, Open Designer. Klik. Nah, dia akan ada video penjelasan dulu, kita skip saja ya. Kita lewatin. Klik tombol ini ada zap kodenya, mau macam-macam seperti ini bisa.
Tapi kita lewatin aja ya. Tadi kan udah kita download ya zap kodenya. Kita lewatin. Nah, dia ngasih tahu zap kode ini tempel di sini ya biar kelihatan gitu katanya. Oke, kita sudah punya, kita upload gambar yang tadi. Ya. Pilih gambar yang sudah punya, yang sudah ada zap kodenya. Jadi mudah-mudahan penjelasannya tidak terlalu cepat ya. Nanti kalau teman-teman bingung nanti bisa tonton ulang. Pilih gambar yang sudah ada zap kode. Nah, ini gambar ini ya. Kita upload, kita pilih. Dia akan proses uploading dan proses menganalisis. Nah, nanti sudah ada hijau ya, good katanya. Sudah bagus dan tidak menumpuk gambarnya ya. Sudah itu use this tracking image. Nah, artinya adalah gambar ini akan menjadi tracking image. Gambar inilah yang akan di-tracking oleh aplikasi Zapar dan atau oleh aplikasi kamera tadi. Nah, ya. Nanti di atas gambar inilah bisa kita tumpuk ya, mau gambar lain. Artinya kita ketika menyekan ini, dia akan mengeluarkan gambar lain misalnya. Mau ketika di-scan ini keluar gambar badut serem misalnya. Bisa, mau bikin jump scare misalnya ya. Tambahkan image, nanti ditumpuk saja. Atau foto album. Ya, misalnya teman-teman scan di sini nanti dia akan muncul banyak gambar ya, bisa di scroll gitu gambarnya, nanti dicoba-coba saja. Atau bisa memunculkan video ya. Dan tadi videonya bisa dari YouTube. Ini kalau videonya menitnya panjang ya, di atas 10 detik itu udah, atau 15 detik atau mungkin agak menit-menitan, itu sebaiknya taruh di YouTube. Kenapa? Karena di YouTube lebih ringan ya, lebih ringan jadi gampang di-download nanti. Karena kan YouTube sistemnya buffering ya, jadi ketika kita nonton dia akan loadingnya pelan-pelan. Ya, tapi kalau dia videonya upload, ya kita upload video, dia harus mendownload dulu semua video, baru dia bisa memutar videonya. Makanya tadi kalau videonya panjang pakai YouTube, tapi kalau videonya pendek seperti tadi pilih yang upload nanti. Atau bisa pakai sound ya, jadi ketika di scan dia keluar suara penjelasan, silahkan cuci tangan dengan menggerakkan atau menggosokkan tangan gitu misalnya, bisa. Atau berupa teks, button, kontak dan lain-lain. Ya, karena ini contohnya video, kita klik tombol video, lalu pilih yang upload. Ya, upload your own video. Nah, nanti kita upload, ya, upload video, terus pilih yang video yang tadi sudah disiapkan, yang ini ya, videonya ya. Nah, kita klik upload. Dia akan mengupload video sebesar 2,2 mega. Nah, ini masih loading ya. Nanti videonya akan muncul di tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal taruh di pojok, terus kita gedein. Ya, ini bisa ditarik sebenarnya, teman. Ini kok nggak bisa. Ya, bisa ditarik-tarik videonya. Ya, bisa ditarik, teman. 2020 kayaknya. Ya, gini ya. Intinya bisa ditarik sebenarnya, tapi ini tadi susah nariknya. Saya ini saja langsung. Tebak-tebak ukurannya, 750 ukurannya. Nah, seperti ini. Artinya ketika ini di-scan, justru yang muncul adalah memutar video. Lalu video ini sengaja saya buat menutupi agar gambar ini tidak kelihatan kecil ya, atau video ini tidak terlalu kelihatan kecil. Jadi ini akan seukuran gambar yang di-scan tadi. Ya, kita buat menumpuk seperti ini. Lalu, nah video ini kita centang pada play on start. Artinya adalah ketika ini selesai di-scan, dia akan langsung memutar videonya, langsung ngeplay. Ya, terus pilih loop video, artinya dia videonya akan ngeplay terus ya. Karena kan ini videonya pendek 10 detik ya, artinya setelah 10 detik habis, videonya akan mulai lagi dari awal. Lalu saya pilih hide control. Nah, ini terserah ya, hide control artinya menghilangkan lambang play di sini, lambang apa namanya segitiga ini, hilang ya, nanti nggak ada. Nanti mungkin juga mungkin biar orang yang scan itu bisa nyimpan videonya, pilih yang allow saving to device. Kalau nggak,
hanya bisa dilihat saja ya. Ini artinya hanya bisa dilihat saja. Ya. Terus mau tambahkan background suara bisa ya. Mau tambahkan lagu atau mau tambahkan penjelasan ya. Gosok kedua jari mengikuti arah jarum jam gitu misalnya. Nanti upload aja suaranya di sini. Ya. Setelah itu klik publish. Ya, udah ke publish ya ini ya. Sudah selesai. Ya. Artinya sekarang gambar ini sudah bisa di-scan. Ya. Tidak percaya silakan buka lagi kameranya terus di-scan ulang gambar tadi ya. Silakan buka kameranya, terus saya juga sambil nyoba ya. Ini gambarnya, nanti dia akan mendeteksi QR code-nya, QR code yang dipencet, dia akan masuk ke halaman web Zapar, kita launch saja. Ya, terus allow, dia akan minta scan ulang. Nah, dia akan loading, mendownload video 2, sekian mega tadi, langsung dia bisa memutar. Dia akan terus looping ya sampai video ini atau sampai kita close aplikasinya. Gitu. Ini kalau dimaju mundurkan seolah-olah ini ya, dia akan ikut maju ikut mundur gitu. Kalau dimaju mundurin apinya seperti itu. Gitu. Ya, ini nanti teman-teman bisa buat poster atau apa gitu ya, silakan sambil di-scan. Nanti penggunaannya nanti ini asal apa ya? Dari berbagai macam aplikasi sebenarnya, tidak harus Zapar ya, tapi saya sudah coba beberapa aplikasi yang ada Zapar, ada Blipar, ada layar, ada pokoknya diakhiri AR banyak, augmented reality ya. Yang paling mudah digunakan itu ada banyak, tapi yang gratis itu Zapar ini ya, free. Kalau yang lain itu biasanya bayar sekian dolar gitu baru bisa di-scan. Ya, saya pakai Zapar. Dulu ceritanya, ini asal muasalnya, saya dulu sebelum jadi dosen kan kerja ya, jadi saya itu ceritanya bikin kado gitu ya. Ini saya pause dulu ini ya. Kok pause-nya begini? Saya pause dulu rekamannya ya.